Oke, jadi di sini dari sini ini kan merupakan penyebaran fungsi kualitas. Di sini ada sebuah yang dimana kayak kita membuat sebuah rumah ya, kayak semacam kerangkanya. Jadi kalau misalnya ini disatukan menjadi satu, maka ini nanti akan jadi rumah. Kayak itu loh, kalau misalnya kalian buat kayak dari kertas-kertasan itu loh, kalau misalnya ini kan kayak semacam, kalau misalnya digabung, ini kan menjadi sebuah rumah. Misalnya seperti itu. Jadi, nah di sini untuk komponen dalam fungsi rumahnya ini ada yaitu apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi ini ada urutan-urutannya ya, nggak asal bikin, nggak asal meletakkan juga. Jadi ini ada urutan-urutannya. Jadi di sini untuk urutan dari membuat rumahnya ini itu adalah yang pertama itu pasti mengetahui apa yang konsumen inginkan. Jadi berkaitan dengan pasti yang fungsi utamanya, yang pelakuan utamanya adalah mencari tahu dulu apa yang konsumen inginkan. Karena kalau misalnya kita baca dari slide-slide sebelumnya ya, itu kan konsumen itu merupakan, kebutuhan konsumen itu merupakan hal yang penting buat perusahaan. Karena sebelum dia buat produk itu harus tahu dulu apa yang dibutuhkan ataupun yang diinginkan oleh konsumen. Makanya ini jadi urutan yang pertama. Lalu di sini ada berikutnya adalah how to satisfy customer wants. Jadi dari sisi perusahaannya, kalau tadi kan dari sisi konsumen ya, apa yang konsumen inginkan, dan sekarang dari sisi perusahaan, bagaimana caranya untuk memuaskan kebutuhan dari konsumen yang ada di bagian biru muda ini. Nah, selanjutnya di sini membuat atapnya. Ini interrelationship-nya dari masing-masing, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Baru selanjutnya relationship matrix. Jadi menggabungkan antara apa yang diinginkan konsumen dan bagaimana caranya dalam memenuhi kebutuhan konsumen tersebut. Terus yang bagian sisi ini, competitive assessment, itu berkaitan dengan kompetitornya. Jadi kompetitornya ini berkaitan dengan mungkin sejauh mana sih dibandingkan dengan kompetitornya dari sisi yang apa yang konsumen inginkan. Lalu selanjutnya baru membuat target value-nya, jadi target yang ingin dibuat dalam membuat produk ini, dan yang terakhir ini melakukan evaluasi dari produk yang sudah dibuat. Oke, jadi itu untuk gambarannya dari. Oke, masuk ke yang pertama, yaitu yang bagian sisi kiri, yaitu yang berkaitan dengan apa yang konsumen inginkan. Di sini kalau misalnya dari contoh dari yang di buku ya, di sini contohnya itu adalah perusahaan kamera. Jadi perusahaan kamera ini ingin buat suatu produk. Nah, maka dari itu dia melakukan sebuah riset pasar untuk mencari tahu apa yang diinginkan ataupun yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, dari sini kita bisa melihat yang konsumen inginkan itu ada kameranya itu ringan, lalu juga mudah untuk digunakan, lalu terpercaya atau reliable, lalu kayak stabil, easy to hold steady, jadi kayak kameranya itu stabil dan resolusinya itu tinggi. Nah selanjutnya itu setelah dirumuskan apa aja yang konsumen inginkan, maka di sini perusahaan ini membuat rating ataupun ya maksudnya kayak semacam tingkatan ya, dari yang paling dibutuhkan oleh konsumen sampai yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh konsumen. Jadi di sini kalau misalnya membuat ratingnya itu bisa dari satu ini kan yang paling tidak dibutuhkan ya. Bukan berarti ini diabaikan, tapi jadi bukan berarti ini yang nggak penting ya, tapi maksudnya ya mungkin tidak terlalu secara prioritas mungkin bukan begitu hal yang penting gitu ya. Sampai yang paling tinggi yaitu nomor 5 itu yang paling dibutuhkan oleh konsumen. Dibutuhkan konsumen. Nah, di sini kalau dari kelima kriteria ini ternyata yang pertama yang paling dibutuhkan oleh konsumen itu reliable, yang terpercaya. Berarti ini kan dia yang paling tinggi, yang paling dibutuhkan. Sampai lalu yang kedua adalah easy to use, yang mudah digunakan. Lalu berikutnya ringan, jadi kameranya itu ringan. Lalu stabil, kamera itu bisa stabil ya, dan
Berikutnya adalah resolusi yang tinggi. Jadi di situ adalah bagaimana cara membuat ratingnya. Mungkin ada yang masih... Oke, jadi ini yang pertama itu adalah merumuskan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, selanjutnya adalah dibuat ratingnya dari yang paling tinggi sampai yang paling... Oke, selanjutnya di sini setelah mengetahui apa yang konsumen inginkan, lalu berikutnya adalah bagaimana caranya untuk memuaskan kebutuhan konsumen tersebut. Jadi di sini kalau misalnya yang bisa perusahaan lakukan itu adalah dengan ini ada kriterianya ataupun juga yang akan perusahaan lakukan untuk memuaskan kebutuhan konsumen ini, yang bagian ini, yang bagian biru. Nah, di sini ada yang pertama yaitu apa ya? Maksudnya mungkin biaya untuk listriknya, mungkin ngecasnya itu nggak terlalu mungkin kecil ya, jadi nggak terlalu sering-sering ngecas ataupun juga mungkin secara ampere ataupun juga kebutuhan untuk listriknya rendah. Terus juga di sini aluminium komponennya ada terbuat dari aluminiumnya. Lalu autofocus, auto exposure, lalu pixelnya itu tinggi dan desainnya itu ergonomik. Jadi kayak apa ya? Mungkin lebih stabil ataupun juga bisa lebih enak untuk digunakan. Nah, jadi ini adalah yang dilakukan oleh perusahaan. Terus selanjutnya setelah perusahaan ini sudah tahu apa yang harus dilakukan, nah selanjutnya ini membuat hubungan dari semua kriteria ini. Nah di sini kalau misalnya kita lihat ya dari rumahnya ini, itu kalau dilihat ini ya bagian ini kan ada kayak segitiga ya, pokoknya kayak yang bagian atap-atapnya ini. Nah itu menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Jadi kalau yang bagian low electricity requirements, jadi yang kebutuhan listriknya rendah, itu memiliki hubungan dengan autofocus. Ada yang tahu gimana caranya kok tiba-tiba terhubung gitu? Nggak tahu. Oke, jadi di sini hubungannya adalah ini adalah bagian yang low requirement electricity-nya, yang bagian listrik ya. Yang bagian ini adalah yang bagian electricity-nya. Terus berikutnya yang bagian ke sini itu yang aluminium. Atau saya berikan angka aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus yang bagian ke sini ini bagian nomor 3. Lalu bagian yang sini itu adalah 4. Lalu high number pixelnya itu di bagian ini nomor 5. Dan yang ini adalah nomor 6. Terus untuk bisa menghubungkan, nah di sini untuk yang di sini berikutnya adalah yang 6, yang bagian ini itu bisa ke sini saling menghubungkan. Ini nomor 6. Terus yang bagian ini dari kanan ke kiri ini nomor 5. Terus yang ini nomor 4. Lalu ini nomor 3. Yang ini nomor 2. Dan yang ini adalah nomor 1. Yang ini doang. Oke, jadi bingung nggak ini? Bingung? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau misalnya di sini untuk yang bagian atap, itu untuk yang bagian atap, maka di sini kalau yang bagian dari sini ya, ini untuk yang bagian ini, kalau misalnya kalian lihat ada semacam garis ya, ini semacam bagian, yang bagiannya ini, itu adalah yang nomor 1, karena ini lurusnya adalah nomor 1. Terus yang bagian ini, sampai sini, ini adalah nomor 2. Karena di sini kan dari yang bagian sini, yang kiri ke kanan. Jadi kita lihatnya dari kiri ke kanan. Jadi yang bagian sini sampai sini itu adalah nomor 1. Lalu yang ini ke sini sampai pojok itu nomor 2. Terus yang autofocus, jadi yang bagian ini itu adalah nomor 3. Terus yang auto exposure, ini nomor 4. Terus high number pixel, ini nomor 5. Dan yang terakhir ini adalah nomor 6. Terus selanjutnya untuk yang bagian
kan ini kita lihatnya secara diagonal ya. Jadi yang ini nomor 1, terus yang dari kanan kiri ini nomor 2, lalu 3 ini nomor 3, ini nomor 4, terus yang bagian sini nomor 5, dan yang bagian dari kanan ke kiri nomor 6. Nah, untuk melihat hubungannya, di sini kita lihat, di sini kan ada kayak bundaran warna biru muda sama merah di tengahnya ya. Kan ada gambar gini ya. Ya, ini menunjukkan adalah hubungannya, ada hubungan. Jadi kalau misalnya di bagian ini berarti menghubungkan antara yang nomor berapa ini? 1 sama yang nomor 3. Terus yang berikutnya, ini bagian nomor 1 dan nomor 4. Terus yang sini berarti nomor 1 kan yang bagian sini, sama yang kalau misalnya dari kanan ke kiri, itu nomor 5. Ini masih bingung nggak? Ngerti sih, Pak. Ngerti? Jelas, Pak. Sudah jelas sampai sini? Cara untuk menghubung-hubungkan. Jelas. Kalau yang bagian sini, ini kan abu-abu yang ada lingkaran ini, berarti nomor 3 sama nomor 4. Karena di antara yang perpotongannya di sini kan antara ketiga sama 4. Terus yang ini berarti perpotongan antara 3 sama 5. Terus yang di sini berarti 4 sama 5. Berarti yang memiliki hubungan itu 1 sama 3, lalu 1 dan 4, lalu 1 dan 5. Terus yang bagian ini itu berarti 3 dan 4, lalu 3 dan yang bagian ini pepotongannya di 3 dan 5. Terus yang bagian ini itu berarti 4 dan 5. Berarti yang saling memiliki hubungan itu ini. Yang bagian ini. Oke, sampai sini. Jadi kan kalau misalnya di sini melihat bahwa 1 dan 3 berarti hubungan antara yang membutuhkan listrik yang kecil dengan autofocus. Jadi kalau misalnya autofocus berarti mungkin tidak terlalu membutuhkan listrik yang banyak gitu ya. Jadi kan kebutuhannya rendah. Terus 1 sama 4 berarti antara yang kebutuhan listriknya rendah dengan auto exposure. Jadi mungkin nggak terlalu banyak menggunakan baterai akhirnya. Lalu 1 dan 5 juga high number pixelnya. Jadi kalau misalnya kamera yang memiliki pixelnya yang tinggi, maka dia mungkin tidak terlalu membutuhkan listrik yang banyak. Terus kalau yang 3 sama 4 berarti kan kalau misalnya autofocus berarti auto exposure kaitannya. Terus kalau yang autofocus sama pixelnya tinggi. Terus kalau yang 4 sama 5 berarti auto exposure dengan pixelnya tinggi. Jadi gitu. Mungkin ada yang punya kamera, sering pakai kamera, mungkin bener nggak ini? Atau soalnya saya juga nggak terlalu ngerti tentang kamera. Mungkin dengan kalau misalnya autofocus berarti dia nggak terlalu banyak pakai listrik, iya nggak? Atau mungkin nggak tahu. Saya hanya melihatnya dari di sini ya. Saya nggak pernah, jarang pakai kamera, jadi nggak pernah memperhatikan sedetail itu. Jadi gitu ya untuk menghubungkan atap-atapnya ini. Oke, sudah jelas ya? Jelas, Pak. Jelas ya, nggak ada yang ditanyakan sampai sini? Dari yang tadi yang hubungan, maksudnya dari tadi yang apa yang konsumen butuhkan sampai yang sekarang bikin atap. Karena ini nanti nyambung terus, jadi kalau misalnya kalian dari awal nggak ngerti, ke depan-depannya pasti nggak akan ngerti. Semakin kompleks nanti. Jelas, Pak. Jelas ya, nggak ada yang tanyakan. Oke, lanjut. Nah, jadi ini
yang bagian relationship matrix, yang bagian menghubungkan antara apa yang konsumen inginkan dengan bagaimana perusahaan ini bisa memuaskan konsumen. Jadi kalau yang ini itu kalau misalnya saya gambarkan lagi, ya maaf ya agak nggak lurus. Jadi ini kan tadi yang pertama itu listriknya rendah. Terus yang berikutnya apa ya tadi itu? Aluminium, penggunaan aluminium. Terus berikutnya autofocus. Terus auto exposure. Terus pixelnya tinggi sama ergonomik. Jadi ini adalah kriteria-kriteria dari bagaimana perusahaan ini bisa memuaskan kebutuhan konsumen ini. Nah sekarang ini dihubungkan antara yang bagaimana memuaskannya dengan kebutuhan dari konsumennya. Nah di sini kalau misalnya kita lihat itu ada kategorinya. Untuk yang relationship-nya tinggi, kalau yang di edisi 11 itu halaman 187, nggak tahu yang edisi yang lain itu halaman berapa. Oke, sudah ya, sudah dibuka ya. Jadi di situ kalau dari soalnya itu sudah ada kriterianya. Untuk yang relationship-nya atau hubungannya rendah, di situ angkanya berapa? Yang hubungan kan ada hubungan rendah, sedang sama tinggi. Kalau yang rendah di situ berapa? 1, Pak. 1. Kalau yang sedang? Sedang 3, Pak. Sedang 3. Kalau yang tinggi? Tinggi 5. Jadi di sini sudah ada untuk kriteria dari soal itu hubungannya yang rendah itu 1, sedang itu 3, tinggi itu 5. Nah di sini kita bisa melihat kalau di sini kan sudah ada titik-titiknya ya. Berarti di sini kalau ternyata untuk hubungan antara lightweight, berarti yang ringan dengan listrik rendah itu ada hubungannya. Kalau titik ini berarti yang mana? Tinggi, medium, atau rendah? Rendah, Pak. Rendah. Rendah, Pak. Rendah. Berarti di sini hubungannya antara yang ringan dengan yang listriknya rendah itu hubungannya kecil atau rendah. Atau ya lemah, mungkin nggak lemah ya hubungannya. Kalau yang antara aluminium dengan ringan itu hubungannya kalau nggak ada titiknya berarti hubungannya sedang. Kalau yang sini kan nggak ada hubungan ya, berarti ini 0. Kalau nggak ada apa-apanya berarti 0 semua, sampai yang bagian ergonomik itu berarti kalau titik doang berarti hubungannya kecil. Terus di sini juga sama semua, kalau misalnya titik doang berarti kecil. Terus kalau misalnya mudah digunakan dengan autofocus itu hubungannya rendah, auto exposure-nya juga hubungannya medium, lalu pixel juga hubungannya medium, dan ergonomik hubungannya medium. Sampai semuanya di sini kalau misalnya terakhir yang bagian ini berarti dia hubungannya tinggi. Ini kan medium, ini rendah. Oke, jadi ini adalah untuk menghubung-hubungkan antara yang bagian memuaskan, bagaimana memuaskan konsumen dengan kebutuhan dari konsumennya. Oke, sudah jelas kalau yang ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau ini sebenarnya harusnya bisa sih. Terus berikutnya, selanjutnya adalah kita menghitung. Jadi di sini kan tadi kan ada kalau misalnya yang tadi berapa tinggi itu kan 5, terus kalau sedang itu 3 ya tadi, 3, rendah itu 1 kalau hubungannya. Nah ini kan kalau yang titik doang ini kan berarti yang rendah ya, titik doang. Terus kalau yang ini sedang, kalau yang ini tinggi. Nah sekarang kita kalikan dari
rating yang ada di sini, yang sudah dibuat di awal tadi dengan hubungan ini. Hubungan-hubungan yang sudah ada di sini, yang sudah dibuat antara yang tadi yang bagian ini. Nah, di sini berarti ini angkanya berapa? Yang titik. Satu. Satu. Terus dikalikan dengan ratingnya, yaitu 3. Maka hasilnya adalah 1 kali 3, hasilnya adalah 3. Terus yang bagian ini, itu kan angkanya untuk yang sedang 3. Kalikan ratingnya, yaitu 3, maka hasilnya adalah 3 kali 3, yaitu 9. Terus yang ini, itu kan 1. Kalikan 3, maka hasilnya adalah 3. Dan begitu seterusnya. Jadi dikalikan antara yang ini, yang di bagian relationship matrix-nya dengan rating yang ada di bagian apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini berarti kan 1 kali 3 kan, berarti hasilnya 3. Yang ini berapa? 4 berarti ini. Kan 1 kali 4, hasilnya 4, terus yang ini berarti berapa? 15, Pak. Berapa? Yang 5 kali 3 itu kan, Pak, 15. Ini 12. 12. 12. Terus yang ini Oh, ya 12. 12. Terus yang ini 12. ini juga berarti ya sama 12. Terus yang ini 15. 15. Yang ini 15. 15. Ini juga 15. Ini juga sama berarti 15. Terus yang ini, yang bagian ini berapa? 10. Kalau yang ini 5. 5. Nah, selanjutnya setelah kita ketahui sudah dihitung semua ya dari yang di bagian biru tua ini, yang bagian relationship matrix-nya, maka kita bisa menghitung ini dari tingkat kepentingan mana yang harus dilakukan oleh perusahaan, yang di bagian bagaimana memuaskan kebutuhan konsumen. Dari yang mana yang harus jadi prioritas perusahaan untuk lakukan dulu. Atau misalnya, kalau misalnya semakin tinggi berarti semakin menjadi prioritas. Nah, caranya hitung bagian bawah ini adalah dengan menjumlahkan secara ini, menjumlahkan yang bagiannya ini. Berarti ini kan 3 tambah 4, terus ditambahkan 15. Maka hasilnya 3 tambah 4 tambah 15. 22. 4 tambah 15. Maka hasilnya adalah 22. Terus yang bagian ke sini, yaitu kan cuma hanya bagian ini aja. Nah, di sini kan berarti cuma yang bagian ini 9. Terus yang ini berarti 12 tambah, ini kan 12 tambah 15. Kalau yang ini juga sama, yaitu 12 tambah 15. Yang ini berapa? Ini kan tadi berapa ini? 12 tambah 15 tambah 5. 12 tambah 15 tambah 5. Maka hasilnya adalah 32. Terus yang ini 3 tambah 12 ditambahkan 10, hasilnya adalah 25. Jadi kalau dari yang tadi yang mau dilakukan oleh yang perusahaan, ini kan tadi kan listrik ya. Terus ini bagian tadi apa ya? Itulah aluminium. Terus ini auto exposure, auto focus. Terus ini auto exposure. Terus ini pixel. Terus yang terakhir adalah apa tadi itu? Ergonomik. Nah, dari semua ini ternyata kalau dari berdasarkan tingkat kepentingannya, maka yang mana yang harus dilakukan perusahaan? Yang menjadi prioritas perusahaan? Yang pixel. Karena di sini kan kalau dari semuanya ini yang paling besar
itu yang sini. Berarti ini yang menjadi prioritas. Yang anggapannya kayak misalnya kalau misalnya bagian yang pixel ini menjadi sangat yang dibutuhkan oleh konsumen gitu. Jadi gitu cara untuk menghubungkannya. Sampai sini ada yang masih bingung? Udah jelas? Jelas, Pak. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah kita membandingkan dengan perusahaan lain. Kalau misalnya kita bandingkan dengan perusahaan lain, berarti di sini dari kriterianya itu di buku ya, itu yang G itu kriterianya apa? Baik ya, kalau nggak salah good ya ini. Iya, Pak, baik, Pak. Terus kalau F F itu sedang. ya? Iya, Kalau Pak, P, sedang, Pak. Yang P itu buruk. buruk. Nah, di sini kita bandingkan antara perusahaan A dengan perusahaan B. Yang ini jadi perusahaan yang dibandingkan ini adalah perusahaan sejenis ya. Berarti kalau misalnya kalian ini perusahaan kamera, maka harus membandingkan dengan perusahaan yang sama-sama kamera. Jadi anggapannya kayak pesaingnya dari perusahaan ini. Nah, kalau misalnya dari segi perusahaan lain, ini hanya membandingkannya jadi antara G, F, dan P. Kalau misalnya G itu baik, F itu sedang, P itu buruk. Nah, ini membandingkan dari yang ada di sini. Kalau misalnya dari perusahaan A, kalau dari segi ringannya, perusahaan A ini baik. Lalu perusahaan B itu buruk. Jadi mungkin kameranya berat gitu ya. Terus mudah untuk digunakan dari perusahaan A itu baik, perusahaan B buruk. Jadi mungkin susah untuk digunakan ya untuk kameranya dari perusahaan B. Kalau perusahaan C itu terpercayanya itu maka di sini F berarti sedang, kalau yang company B, perusahaan B itu yang baik. Terus dan seterusnya. Jadi untuk bandingkannya seperti itu. Antara yang baik, sedang atau buruk. Kalau ini mungkin sudah jelas ya. Bandingkannya nggak sampai ngitung-ngitung sih. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Selanjutnya adalah yang bagian paling bawah. Di paling bawah ini kan ada bagian targetnya yang ingin dicapai dan juga teknik evaluasinya seperti apa. Nah, ini untuk target dari perusahaan ini adalah misalnya karena ini kan berkaitan dengan kembali lagi yang bagaimana memuaskan kebutuhan konsumen. Ini berkaitan tadi dengan listrik, terus ini aluminium, terus yang tadi yang 3 autofocus, yang keempat ini exposure, terus ini pixel, yang ini ergonomi. Nah, di sini kalau misalnya berkaitan dengan listrik, maka di sini perusahaan membuat targetnya adalah sebesar 0,5 ampere. Terus di sini targetnya untuk aluminium dari yang ada di komponennya itu sebesar 75%. Lalu ini 2 detik sampai infinity. Infinity itu apa ya? Tak terhingga. Jadi autofocusnya itu dari 2 detik sampai tak terhingga. Kalau yang exposure itu 2 sirkuit. Aku nggak tahu di sirkuit ini apa yang maksudnya. Satuan apa ini? Terus kalau yang pixel ini failure-nya itu maksudnya dia itu tingkat kesalahannya itu 1/10.000, jadi ya harusnya aman gitu kan. Kalau panel ranking ini secara ergonomik, secara keseluruhan, sorry. Dari sini lalu berikutnya dikaitkan dengan teknik evaluasinya ini dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Di sini kita bandingkan antara perusahaan A, B, dan perusahaan kita sendiri. Kalau misalnya di sini perusahaan A itu ternyata untuk listriknya 0,7 ampere. Kalau yang B-nya itu 0,6, maka kita bisa anggapannya bisa lebih hemat lah untuk penggunaan listriknya. Jadi 0,5. Terus di sini kalau dari aluminiumnya maka kita menggunakannya sebisa mungkin lebih tinggi karena kan di sini kebutuhan aluminium bisa membuat semakin ringan ya seingatku kalau di kamera. Terus untuk autofocus semuanya ternyata yes, berarti
dia sesuai dengan targetnya ini. Lalu berikutnya di sini teknik evaluasi. Oh, untuk yang exposure-nya maka di sini untuk yang perusahaan A itu hanya 1 dan B dan kita itu 2. Terus kalau yang ini berarti yang bagian pixel maka di sini untuk failure-nya semuanya oke. Dan kalau ini secara keseluruhan ergonomiknya di sini kalau untuk yang A ini good, berarti good tadi masih bangun tadi ya, berarti baik ya ini. Kalau F ini berarti tadi sedang secara ergonomik ya, terus yang kita itu harus baik. Jadi seperti itu. Sehingga akhirnya terbentuklah seperti ini. Ini harusnya vertikal ya, cuma nggak cukup masalahnya. Jadi seperti ini nanti gambarnya. Ada yang masih bingung? Oke, ini gambarnya nanti seperti ini kalau misalnya dijadikan satu. Sampai sini ada yang masih belum jelas kah? Berarti nanti kita bikin kayak gini juga ya, Pak? Yaps. Ya, nanti kalian bikin ini juga. Ya, nanti buat tugas. Bingung tak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oh, yang lainnya oke ya, masih bisa mengikuti ya. Oke, sudah jelas? Kalau sudah, kita lanjutkan ke yang lain. Masih ada lagi. Oke, selanjutnya adalah kita membuat pohon. Hari ini kita membuat sesuatu yang aneh-aneh. Tadi membuat rumah, sekarang kita membuat pohon ya. Tapi bukan pohon beneran ya. Kita membuat sebuah pohon keputusan. Kalau ada di buku paket itu halaman halaman 204. Kalau saya juga sudah memasukkan contoh soalnya di Bella sih, jadi mungkin kalian bisa cek aja contoh soal di file contoh soal. Kalau mungkin yang punya paket bisa buka halaman 204 sampai 205. Oke, sudah. Jadi kita akan buat ini. Kalau tadi membuat rumah, kita akan membuat pohon keputusan. Bagaimana cara membuatnya? Ya, ini akan saya jelaskan. Oke, kalau dari contoh soal itu, jadi di sini kalau misalnya kita lihat dari contoh soal ini, itu perusahaan Silicon Incorporation ini dihadapkan pada dua pilihan. Jadi Silicon Incorporation ini dihadapkan pada dua pilihan, tiga sih sebenarnya. Yaitu tiga pilihan. Yang pertama yaitu apa? Pelaksanaan proyek ini Membeli CAD. ya membutuhkan pembelian CAD. CAD. Terus untuk yang kedua, atau merekrut Karyawan. merekrut dan melatih karyawan. Teknisi. Terus yang terakhir berarti tidak melakukan apa-apa ya, karena kan di situ dia bilang dia bisa melakukan perusahaan ini bisa punya opsi tidak melakukan apapun, tidak mengembangkan produk software sama sekali, tidak melakukan. Nah di sini dihadapkan pada tiga keputusan.
Lalu berikutnya, informasi berikutnya, dengan penerimaan yang menguntungkan oleh pasar, penjualan akan mencapai 25.000 prosesor yang dijual senilai $100 masing-masingnya. Jadi di sini kalau misalnya dari masing-masing ini ada yang penerimanya menguntungkan, terus juga ada biaya perlengkapan CAD senilai $500.000, namun biaya perekrutan dan pelatihan 3 teknisi baru $375.000. Terus, namun biaya manufaktur akan berkurang dari $50 masing-masingnya ketika produksi tanpa CAD menjadi $40 masing-masingnya ketika produksi dengan CAD. Nah, di sini ada informasi juga. Di sini kan kalau misalnya dibanding ada probabilitas ya, penerimaan yang menguntungkan dan penerimaan yang tidak menguntungkan. Jadi dari masing-masing ini kita bisa lihat untuk dari soal ini itu kan ada penerimaan yang menguntungkan dan tidak menguntungkan ya. Bagian bawahnya kan probabilitas penerimaan yang menguntungkan lalala itu. Jadi masing-masing ini ada yang menguntungkan ketika penjualan atau penerimaan tinggi dan rendah. Penerimaan Nah, kalau misalnya penerimaan tinggi ini berarti berapa? Probabilitasnya berapa? 0,4. 0,4. Kalau 4. yang rendah 0,6. 0,6. Terus ini juga sama. Jadi masing-masing alternatif itu ada yang penerimaan tinggi dan penerimaan rendah. Di mana masing-masing untuk penerimaan tinggi itu adalah probabilitasnya itu 0,4. Tinggi langsung aja ya. Ini rendah. Ini 0,4. Kalau yang ini 0,6. Kalau yang ini kan nggak mungkin toh, tidak melakukan apa-apa ya, berarti kan anggap aja tidak 0. Nah, sekarang kita buat untuk pohon keputusannya. Oh ya, untuk di soal itu sebenarnya ada yang informasi yang kurang ya. Jadi kalau misalnya di situ kan ada penerimaan yang menguntungkan, itu penjualan mencapai 25.000 prosesor yang dijual seharga $100. Nah, sedangkan kalau yang tidak menguntungkan di situ tidak ada informasi di situ. Jadi kalau itu kalian tambahkan untuk yang tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Kalau misalnya tidak menguntungkan itu yang dijual itu 8.000 prosesor. Soalnya di situ kalau dari contoh soalnya tidak diketahui. Hanya yang diketahui cuma yang menguntungkan aja, yaitu 25.000. Kalau yang tidak menguntungkan itu 8.000 yang terjual. Jadi anggapannya kayak kalau misalnya penjualannya tinggi ya bagus-bagusnya 25.000. Kalau yang mungkin lagi apes-apes gitu ya, mungkin lagi nggak baik penjualannya ya cuma 8.000 yang terjual gitu. Jadi konsepnya untuk untuk soalnya itu kayak gini. Kalau misalnya di situ ketika penjualan di sini kan penjualan tinggi itu 25.000, berarti anggapnya 8.000. Ini 25.000 juga, ini 8.000. Jadi sebenarnya sama ini, cuma beda di biaya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah membuat pohon keputusannya. Yaitu di sini kita lakukan yang pertama. Jadi di sini membuat terus berikutnya dihadapkan pada 3 pilihan, yaitu pilihan pertama yaitu pembelian CAD, lalu pilihan keduanya yaitu merekrut dan melatih
teknisi. Terus kalau misalnya pilihan ketiga yang terakhir yaitu tidak melakukan apa-apa. Nah, untuk yang pembelian CAD, nah ini kan dihadapkan ada probabilitas yang tinggi ketika penjualannya tinggi sama penjualan rendah. Terus juga masing-masing ini juga sama, ada penjualan tinggi dan penjualan rendah. Terus ini penjualan. Tulisan saya masih terbaca kan ya? Terus berikutnya di sini kita untuk masing-masing probabilitasnya tadi berapa? Untuk yang tinggi berarti 0, berapa tadi? 0,4 ya? 4. 4. Kalau yang rendah 0,6. Ini juga sama 0,4. Yang ini 0,6. Maka dari probabilitas ini kita buat semacam ini. Kalau misalnya untuk melihat laba yang dihasilkan oleh perusahaan dari dua penjualan. Kalau misalnya dengan pembelian CAD ini, kalau misalnya penjualan tinggi ini, labanya yang didapat itu berapa? Kalau penjualan rendah itu yang apa yang dapat juga berapa? Nah, di sini untuk mencari labanya maka kembali lagi ke laba rugi ya. Tapi ini hanya sampai laba kotor aja. Laba sampai dari penjualan dikurangi dengan biaya-biaya. Oke. Di sini untuk berarti penjualan ya, penerimaan atau revenue-nya. Penerimaannya berarti berapa? Untuk ngitung penerimaan 2.500.000. hitung penerimaan 25.000 dikali $100. Ini P kali Q kan. produk yang dijual dikali harga. P kali Q. Nah, untuk penerimaan ini kan rumusnya adalah P kali Q ya. Jadi harga dikalikan dengan kuantitas yang terjual. Harganya berapa? Untuk yang penjualan tinggi sama sih harga sini. Berapa? $100, Pak. $100 dikalikan kuantitas yang terjual di sini berapa ini? 25.000. 25.000. Maka hasilnya adalah 2.500.000. 2.500.000. Pengeluarannya atau HPP-nya berapa? Harganya berapa? Biaya dari manufaktur. $40. Biaya produksinya berapa? 40. HPP $40. Biaya produksi yaitu $40. $40 dikalikan dengan 25.000. ini 25.000 dengan jumlah unitnya ya. Jadi berapa ini? 1 juta. 1 juta. Biaya ini menambah atau mengurangi? Merang, Pak. Kurang ya, berarti saya hitung. Terus selanjutnya ada biaya untuk pembelian CAD-nya. Kan ini kan karena di sini untuk kriterianya di sini adalah melakukan pembelian CAD. Untuk biaya pembelian CAD-nya berarti di situ berapa? 500.000. 500 langsung di sini. Karena kan untuk pembelian CAD kan semuanya sama 500.000. Maka hasilnya berapa? 2.500.000 dikurangi 1 juta dikurangi 500.000. 1 1 juta, juta. Pak. 1 juta.
Terus selanjutnya untuk yang penjualan rendah, penerimanya berapa? Yang ini berbeda hanya untuk jumlah yang terjual ya, tapi untuk harganya sama. Berarti harganya sama, yaitu $100. Dikalikan dengan yang terjual berapa? Tadi berapa itu? 8.000. 8.000. Ditambahkan sendiri ya di soalnya. $100 kali 8.000, maka hasilnya 800.000. 800.000. Terus biaya produksinya 40 dikalikan 8.000. 8.000. hasilnya 320.000. 320.000. Terus biaya pembelian CAD 500.000. sama dengan 500.000. Maka hasilnya minus 20.000. minus 20.000. Oke. Sampai sini dulu, ada yang masih bingung? Saya agak bawahkan aja ya, biar nggak bingung nanti. Bentar. Ini yang buat yang ini aja. Ryan Little. Ini tadi yang kedua alternatifnya apa tadi ya? Melatih ya, melatih dan merekrut teknisi. Nah, ini ada penjualan tinggi. Ini ada penjualan rendah. Kalau penjualan tinggi, maka ini 0,4 ya tadi. 0,4 probabilitasnya ini 0,6. Maka di sini untuk penerimaannya, untuk yang penjualan tinggi, ini berapa? Sama Pak, 2.500.000. 100 dikali 25.000. Penerimaan. Ini salah. Penerimaan tadi berapa? 100 dikali 25.000. $100 dikalikan dengan 25.000, berarti sesuaikan dengan yang penjualan tinggi ya. Maka hasilnya adalah 2.500.000. 2.500.000. Terus biaya produksinya 50 dikali 25.000. 50 kali 25.000. Ini lihat-lihat di soalnya ya. Untuk tadi kan kalau untuk yang pembelian CAD itu biaya produksinya adalah $40. Kalau di sini biaya produksinya untuk melatih dan merekrut teknisi itu ternyata $50 di soal itu. Ini hasilnya berapa? 50 kali 25 1.250.000. 1.250.000. Lalu biaya pelatihannya 375.000. 375.000. Ryan Little. Maka hasilnya 875.000. 875.000. Terus selanjutnya
penerimaannya berapa? Harganya yaitu 8.000 100 100 dikali dikali jumlahnya 8.000 8.000, yaitu jajannya 800.000. 100.000. Terus biaya produksinya 50 dikali 8.000 50 kali 8.000. Maka hasilnya 5 kali 8, 400.000. 400.000. Terus untuk biaya pelatihan 375.000. 375.000. Maka hasilnya 800, 25.000. 400 kurangi 775 berapa? 25.000. 25.000. Oke, jadi di sini kita sudah menemukan untuk masing-masing kriteria, masing-masing alternatifnya. Di sini untuk yang penjualan tinggi pada pembelian CAD itu menghasilkan laba sebesar 1 juta. Kalau pada penjualan rendah itu perusahaan ini mengalami kerugian yaitu minus 20.000. Lalu untuk ketika merekrut dan melatih teknisi, ternyata dengan melakukan perekrutan ini atau pelatihan, maka ketika penjualan tinggi maka menghasilkan 875.000 dolar. Sedangkan ketika penjualan rendah itu ya masih untung 25.000 dolar. Nah sekarang terus kita bisa menentukan sebaiknya manakah yang harus dipilih. Nah untuk menentukan yang harus dipilih itu kita bandingkan antara kedua alternatif. Yang pertama tadi pembelian CAD. Ryan Litzel. Untuk yang alternatif yang penjualannya tinggi itu tadi berapa probabilitasnya? Jawab benar. 0,4 4 dikalikan dengan dikali 1 juta. dikalikan dengan ini ya. Jadi ini adalah probabilitasnya dikalikan dengan laba yang didapatkan ketika penjualan tinggi. Jadi ini probabilitas kali penjualannya, probabilitas kalikan penjualannya. Jadi kalikan 1 juta ya tadi. Lalu ditambahkan dengan probabilitas untuk penjualan rendah 0,6 ya. Dikalikan dengan labanya pada saat penjualan rendah, ternyata di sini minus 20.000. Maka di sini untuk sini minus 20.000. Maka hasilnya berapa ini? 0,4 kali 1 juta 400.000. 400.000 dikurangi 0,6 kali 20.000 12.000. minus 12.000. Hasilnya berarti berapa? 388.000. 388.000. Sedangkan kalau misalnya perusahaan ini melakukan atau perekrutan teknisi, melatih dan merekrut berarti probabilitas untuk penjualan tinggi 0,4 875.000. dikalikan ini ya untuk labanya yaitu 875.000 ditambahkan dengan probabilitas untuk penjualan rendahnya ini ya 0,6 Ryan Litzel. dikalikan dengan laba 25.000. penjualan rendah yaitu 25.000. Maka di sini 0,4 kali 875 berapa? 350.000. 350.000 ditambahkan dengan 0,6 kali 25.000 15.000. 15.000. Maka hasilnya 350 tambah 5 365. 365. 365.000.
Jadi di sini kalau misalnya kita bandingkan antara pembelian CAD yaitu menghasilkan 388.000 dan untuk merekrut dan melatih teknisi itu 365.000. Kalau misalnya di sini yang lebih besar yang mana? Dari dua pilihan ini untuk hasil dari ini kita ngitung EMV ekonomi ngitung EMV nilai uang yang diharapkan jadi ini kita tadi ngitung EMV nilai uang yang diharapkan. Jadi kalau misalnya di sini kan CAD lebih besar apa lebih kecil dari yang ini pelatihan? Lebih besar. Besar ya. Berarti di sini yang dipilih adalah yang lebih besar, yaitu perusahaan ini bisa melakukan pembelian CAD. Karena di sini memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan ini melatih ataupun merekrut dan melatih teknisi.